Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola kantong cantik yang terbuat dari dua buah granny square berbentuk bunga yang dijadikan satu. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap. Lalu ada manik-manik untuk hiasan talinya, nanti boleh dipakai atau tidak. Kemudian penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, kita akan mulai dengan yang warna salemnya. Nah, sebelum kita mulai pembuatan pot cantik seperti ini, saya ingin memperkenalkan produk kecantikan terbaru dari Scarlett yang kali ini berupa serum kecantikan. Nah, yang ini adalah Skin Smoothing Retinol Serum. Nah, yang satu lagi adalah Niacinamide 5% beta glukan. Nah, kedua serum ini peruntukannya berbeda, jadi teman-teman harap diperhatikan. Nah, untuk yang Niacinamide 5% ini serumnya diperuntukkan untuk usia 13 tahun ke atas. Nah, sementara untuk Skin Smoothing Retinol Serum ini diperuntukkan untuk usia di atas 20 tahun. Karena serum yang ini lebih banyak mengandung vitamin C-nya. Sementara untuk kandungan umumnya kedua serum ini sama ya, dapat membantu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini, dan berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari paparan radikal bebas, dan dilengkapi dengan triple ceramide kompleks yang efektif memperbaiki skin barrier, sekaligus dapat membantu meregenerasi kulit, meredakan peradangan akibat jerawat, menyamarkan flek hitam, serta dapat menyembunyikan bekas luka. Jadi kandungannya sama, hanya saja untuk yang Skin Smoothing Retinol ini lebih banyak mengandung vitamin C yang dapat menjaga efek penuaan dini lebih maksimal. Nah, untuk pemakaian caranya adalah pertama kita bersihkan dulu wajah, lalu tuangkan 2-3 tetes serum ini ke telapak tangan. Nah, kemudian ratakan di telapak tangan, kemudian tepuk-tepukkan ke seluruh permukaan wajah secara merata. Diamkan 1-2 menit, baru kemudian teman-teman bisa gunakan produk yang lain seperti bedak. Untuk waktu pemakaian, Niacinamide 5% bisa digunakan siang ataupun malam hari, dan pemakaiannya boleh setiap hari ya. Nah, sementara Skin Smoothing Retinol Serum ini untuk pemula diharapkan digunakan 2-3 kali seminggu dahulu agar kulit terbiasa. Kemudian bisa digunakan setiap hari kalau sudah terbiasa. Dan untuk pemakaiannya ini dikhususkan malam hari, jadi kalaupun dipakai siang hari usahakan jangan keluar ruangan. Tapi walaupun tetap harus keluar ruangan, usahakan gunakan pelapis sunscreen untuk melindungi kulit agar tidak terpapar dengan sinar matahari langsung. Nah, khusus untuk ibu hamil dan menyusui, saya sarankan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu untuk penggunaan kedua produk ini. Untuk pemakaiannya dengan produk lain yang Niacinamide 5% bisa digunakan dengan produk serum Scarlett yang lain ya. Jadi gunakan sebagai layer, setelah kering baru gunakan serum yang lain juga boleh, asal jangan dicampur. Sementara untuk Skin Smoothing Retinol ini diharapkan untuk tidak digunakan berbarengan dengan serum anti acne atau acne series karena produk ini mengandung salicylic acid. Sebagai informasi tambahan, semua produk Scarlett sudah terdaftar di BP POM dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya. Nah, untuk pembeliannya bisa langsung ke toko official store-nya yang sudah ada di Shopee dan IG. Saya sertakan link keduanya di kolom deskripsi. Semoga teman-teman tertarik ya. Sekarang kita akan lanjutkan pembuatan pouch rajutnya yang cantik.
Nah, kita langsung mulai ya. Saya gunakan yang warna salem. Pertama, kita buat awalan magic ring. Delapan SC di ring. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rapatkan. Kemudian akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch 1 rantai. Lingkaran berikutnya kita mulai dari tempat kita slip stitch, kita buat 1 SC. Kemudian beri penanda di SC ini, lalu 2 rantai. Kemudian kita mulai SC di lubang berikutnya, kembali 2 rantai, SC di lubang berikutnya, ini yang ketiga ya, 2 rantai, SC yang keempat, 2 rantai, SC yang kelima, 2 rantai, SC yang keenam, 2 rantai, SC yang ketujuh, 2 rantai, dan ini SC yang ke-8. Kemudian terakhir 2 rantai. Nah, akhir putaran kita slip stitch di penanda, slip stitch pertama. Kemudian kita ke bagian 1 rantai ini ya, slip stitch yang kedua. Kemudian 1 rantai. Nah, selesai 1 putaran, di bagian 2 rantai ini kita isi dengan 1 SC. Jangan lupa beri penanda. Kemudian 2 rantai. Lalu di tempat yang sama kita buat 2 buah DC ya, 2 double crochet, 1, kemudian 2, lalu 2 rantai, kemudian SC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini jadi kelopak dia ya. Kemudian kita skip SC yang ini, ke bagian 2 rantai berikutnya kita isi dengan 1 SC. Kita ulang yang tadi, 1 SC, 2 rantai, 2 buah DC, 1, 2, 2 rantai, kemudian SC masih di tempat yang sama. Kelopak kedua, lanjut kita skip SC nya menuju 2 rantai berikutnya, kita isi dengan 1 SC, 2 rantai, 2 DC, 2 rantai, dan 1 SC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ada nanti total 8 kelopak. Nah, ini kelopak terakhir, skip SC di 2 rantai, SC 2 rantai, 2 DC, 2 rantai, dan SC. Nah, selesai. Kemudian ini ada jumlah 8 kelopak. Lanjut
kita akan slip stitch di bagian penanda. Satu rantai. Kita masuk ke bagian berikutnya ya. Pertama, di tempat kita slip stitch ini kita buat satu SC, sejajarkan ya biar lurus ini. Nah, bagian yang SC bawah kita sejajarkan, kita buat satu SC. Jangan lupa beri penanda. Kemudian 4 rantai, 1 2 3 4, dan kita skip kelopak yang ini. Nah, kita menuju bagian yang ini kan teman-teman, perhatikan ada antara SC yang lurus, kita buat satu SC. Nah, ke belakang kan ya, jadi dia di belakang. Lanjut 4 rantai, skip kelopaknya, tepat di tengah-tengah antara SC kita buat satu SC. Ulangi 4 rantai, skip kelopak, di tengah-tengah SC kita buat satu SC. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir. Terakhir ini di penanda kita slip stitch. Satu, lalu kita slip stitch kedua ke arah bagian yang 4 rantai ini, slip stitch kedua. Kemudian satu rantai. Nah, selesai. Untuk lingkaran berikutnya kita mengerjakan di bagian tiap-tiap 4 rantai ya. Di sini kita letakkan dengan SC. Jangan lupa beri penanda. Lalu 2 rantai, 1 2. Kali ini kita buat triple crochet ya. 4 buah di bagian 4 rantai ini, 4 TC atau triple crochet. 1 TC yang kedua, TC yang ketiga, dan TC yang keempat. Kemudian 2 rantai, 1 2, dan masih di bagian 4 rantai ini kita buat satu SC. Nah, selesai ya kelopaknya. Lanjut, ini kita skip bagian SC ini, menuju 4 rantai berikutnya kita ulang kelopak tadi. SC 2 rantai, 4 buah TC, 2 3 4 2 rantai, SC masih di tempat yang sama. Selesai kelopak kedua, lanjut skip SC. Di 4 rantai berikutnya SC 2 rantai, 4 buah TC, 2 rantai, SC di tempat yang sama. Selesai kelopak selanjutnya, lanjutkan ya di tiap-tiap 4 rantai. Nah, ini 4 rantai terakhir, SC 2 rantai, 4 buah TC, 2
2 rantai, dan kembali SC masih di tempat yang sama. Nah, selesai. Selanjutnya di tempat yang kita beri penanda, kita slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Lalu kita buat lagi bagian layer. Yang pertama SC dulu kita sejajarkan ya dengan yang bawah, sejajarkan 1 SC. Lalu jangan lupa beri penanda. Kita kembali membuat bagian rantai untuk kelopak. Kali ini 5 rantai, 1 2 3 4 5. Kita skip kelopak ini, dan di antara SC di tengah-tengah ini kita isi 1 buah SC. Lanjut 5 rantai, skip kelopaknya, di antara 2 SC isi 1 SC. Lanjut 5 rantai, skip kelopak, di antara SC isi 1 SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Terakhir 5 rantai, skip kelopak, dan kita slip stitch di tempat yang kita beri penanda. Slip stitch, kemudian slip stitch 1 kali lagi di bagian rantai yang panjang ini ya. Slip stitch yang kedua, kemudian 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan kerjakan di bagian tiap-tiap 5 rantai sama seperti sebelumnya. Kali ini SC, jangan lupa beri penanda. Kemudian 2 rantai, 3 buah TC, 3 TC ya di bagian ini, 1 2, dan TC yang ketiga. Kemudian 2 rantai, kembali kita buat 3 buah TC masih di bagian yang sama ya. 1 2 3, lalu 2 rantai, dan terakhir kita buat SC masih di tempat yang sama. Nah, selesai ya 1 kelopak. Kita lanjut, kita skip bagian SC yang ini, kita ulang kelopak yang tadi yang ini. Pertama SC, 2 rantai, 3 TC, TC yang ketiga, 2 rantai, kembali 3 TC, dua rantai, dan SC masih di tempat yang sama. Selesai ya kelopak kedua. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, kelopak terakhir kita skip SC, kembali SC, 2 rantai, 3 TC, dua rantai, 3 TC lagi, dua rantai, dan SC masih di tempat yang sama.
Nah, sudah di akhir putaran, kita akan slip stitch di penanda. Slip stitch ganti benang, saya gunakan warna krem kecoklatan. Satu rantai. Nah, yang warna salemnya boleh kita putuskan ya. Kita lanjutkan. Sisa benang nanti kita sembunyikan ke dalam rajutan. Nah, selanjutnya untuk lingkaran berikutnya kita akan membuat bentuk persegi. Kita luruskan dulu, membuat SC pertama di sini ya. Tempat kita slip stitch, luruskan ke bagian bawah SC. Jangan lupa beri penanda. Kemudian 5 rantai, 1 2 3 4 5. Kita skip kembali kelopak yang besar ini. Kembali di antara SC kita letakkan 1 SC. Nah, seperti ini. Lanjut 5 rantai. Skip bagian kelopak, di antara kita letakkan 1 SC. Nah, ini sudah terakhir ya, SC dulu. Sudah di akhir putaran, 5 rantai. Nah, terakhir kita akan slip stitch di bagian yang kita beri penanda. Slip stitch 2 rantai. Hasil belakangnya seperti ini. Jadi bunganya timbul ya ke bagian atas. Selanjutnya kita akan membuat bentuk persegi. Di tempat kita slip stitch kita buat dulu 1 DC. Nah, 2 rantai awal ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Kemudian 2 rantai, masih di tempat yang sama kita buat 2 buah DC. Nah, seperti ini. Jadi 2 rantai awal kita hitung sebagai 1 DC. Kita beri penanda di puncak DC pertama. Kita lanjutkan. Selanjutnya 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kemudian kita menuju bagian SC, kita skip ya 5 rantai yang ini. Nah, kita skip 5 rantai ini. Di bagian SC kita letakkan 1 SC. Lanjut 5 rantai, 1 2 3 4 5. Kemudian skip 5 rantai dan kembali di sini kita ulang bagian sudut ya, 2 buah DC. 2 rantai dan 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, kita lanjutkan ya sebanyak 4 kali pola seperti ini. Jadi nanti dia akan membuat bentuk persegi 4. Sudut lagi. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Setelah SC 5 rantai terakhir, akhir putaran slip stitch di penanda. Slip stitch pertama, kemudian ke arah 2 rantai slip stitch yang kedua. Lalu 2 rantai, 1 2. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia sudah membentuk bagian persegi untuk yang warna krem kecoklatannya.
Nah, selanjutnya kita akan lebarkan bentuk persegi. Nah, ini yang bagian belakang. Sebelum melanjutkan, saya rapikan dulu sisa benang yang warna salem tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk putaran yang terakhir. Nah, di sini kita lebarkan bentuk perseginya ya. Kita akan berakhir di bagian 2 rantai ini. Di sini kita akan buat 3 buah DC. 2 DC dulu karena 2 rantai awal kita hitung sebagai 1 DC. Jangan lupa penanda. Ini DC yang kedua. Kemudian 2 rantai, 1 2 di tempat yang sama, kembali 3 buah DC. 1 2 3. Lalu lanjut 5 rantai. Kita skip 5 rantai. Kemudian di bagian SC kita buat 1 SC. Nah, membentuk sudut yang kedua ya. Lanjut 5 rantai. Skip bagian 5 rantai, kembali kita bentuk sudut di tengah-tengah ini 3 buah DC. 1 2 dan 3. Lalu 2 rantai dan kembali 3 DC masih di tempat yang sama. Lima rantai. Skip bagian rantai. SC sejajar. 5 rantai. Skip bagian rantai, kembali membuat sudut 3 DC. 2 rantai dan 3 DC masih di tempat yang sama. Kemudian 5 rantai. Skip bagian rantai SC. 5 rantai, skip bagian rantai, kembali sudut yang terakhir 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Lanjut 5 rantai, skip rantai dan SC, 5 rantai, dan akhir putaran sampai di sudut ya. Kita slip stitch di penanda. Lalu slip stitch 1 kali lagi, putuskan benangnya. Nah, selesai ya. Buat satu lagi granny-nya dengan ukuran dan pola yang sama. Nah, seperti ini. Jadi kedua granny ini akan kita gabungkan menjadi sebuah kantong rajut. Kita gabungkan dari sudut per sudut ya. Nah, untuk membentuk kantongnya kita akan merajutnya di 3 sisi ini, kemudian bawah dan di sini. Sementara yang atas nanti untuk bagian atas. Saya beri penanda dulu. Nah, kita mulai dari sudut yang sebelah kiri ini. Di bagian 2 rantai ya, yang tengah-tengah. Sama benangnya saya gunakan masih dengan krem kecoklatan. Buat awalan rantai. Nah, sisipkan benangnya tepat di bagian 2 rantai sudut ini. 1 rantai. Kita langsung mulai pola penggabungan ya. Pertama 1 SC di tempat yang sama. Lalu 3 rantai. 1 2 3. Kita kembali ke bagian sudut di granny yang kedua. Kita buat 1 SC. Nah, tepat sejajar ya seperti ini. Lanjut 3 rantai. Kembali ke granny pertama, kita skip 3 buah DC. Ini kita di sini buat 1 SC. 3 rantai.
Di granny yang kedua sama ya, setelah 3 DC 1 SC, 3 rantai, kembali ke granny pertama, di bagian SC kita buat 1 SC, 3 rantai, lanjut di granny kedua tepat di bagian SC 1 SC, 3 rantai, kembali di granny pertama di dekat 3 DC 1 SC, 3 rantai, SC di granny kedua, 3 rantai lagi, dan ini kita di sudut SC, 3 rantai, dan di sudut di granny kedua SC. Jadi berbolak-balik ya, 3 rantai kita pindah ke granny pertama, 3 rantai kemudian pindah ke granny kedua. Jadi ini polanya sama hingga ke bagian yang kita beri penanda atau sisi yang ketiga tadi. Nah, sudah mendekati bagian penanda, 3 rantai, SC terakhir di bagian granny pertama, saya lepaskan penandanya. Kemudian 3 rantai dan SC terakhir di bagian granny kedua di sudut. Nah, tarik benang. Selesai ya untuk 3 sisi ini. Selanjutnya kita kerjakan yang bagian atasnya. Kita langsung di bagian yang akhir tadi ya, kita akan membuatnya melingkar. Kita akan langsung pertama membuat bagian untuk tempat tali serutnya ya. Nah, di sini sudah tadi SC 2 rantai. Kemudian kita akan membuat bagian untuk tempat tali serut. Saya beri penanda dulu di bagian rantai kedua, lanjut 3 rantai lagi, kemudian ini di bagian sudut granny pertama kita buat 1 DC. Nah, seperti ini, 3 rantai, kemudian kita skip 3 DC ini, di sini kita buat 1 DC, 3 rantai, sejajar dengan SC kita buat 1 DC, nah seperti ini ya. Lanjut 3 rantai DC sebelum 3 buah DC ini, 3 rantai DC tepat di sudut, 3 rantai DC lagi di bagian sudut granny berikutnya, 3 rantai DC setelah 3 buah DC, 3 rantai di bagian tengah-tengah kita SC, kita buat DC, 3 rantai DC sebelum 3 DC, dan kemudian 3 rantai terakhir di sudut. Dan ini di akhir putaran langsung kita ini ya, di sini ya, setelah ini bagian sudut ini langsung kita slip stitch di bagian penanda. Jadi tidak usah dibuat DC lagi di bagian tengah-tengah granny-nya. Selesai 2 rantai. Nah, jadi sudah ada yang bagian yang bolong-bolong ini tempat tali serut nanti ya, kita akan sisipkan talinya. Lanjut kita buat renda terakhir. Di bagian 3 DC ini kita akan isi dengan 5 buah DC. 1 2 3 4 5.
Kemudian saya lupa beri penanda dulu di DC pertama, 3 rantai slip stitch di DC terakhir ini. Nah, seperti ini. Lalu kita skip bagian DC yang ini. Di bagian 3 rantai berikutnya kembali kita isi 5 buah DC. 1 2 3 4 5. 3 rantai slip stitch di puncak DC yang terakhir. Nah, teman-teman lanjutkan ya, berkeliling. Cukup diisi bagian 3 DC ini dengan 5 buah DC. Nah, sudah selesai ya. Ini terakhir di 3 rantai terakhir, 5 DC terakhir. 1 2 3 4 5. 3 rantai slip stitch di DC yang terakhir. Akhir putaran kita slip stitch di penanda 1 kali, slip stitch kedua di sebelahnya, putuskan benangnya. Nah, nanti penyelesaian teman-teman tinggal buat tali serutnya. Nah, ini dia sudah selesai pouchnya. Hasilnya cantik dengan bunga timbul depan dan belakang. Untuk tutorial tali serut ada di kolom deskripsi. Saya beri hiasan manik-manik ya. Dan ukuran pouch ini adalah tingginya 11 cm dengan lebar 10 cm. Nah, ukurannya sangat pas ya. Di sini saya jadikan tempat untuk serum kecantikan dari Scarlett. Teman-teman juga bisa menjadikannya untuk tempat kartu ataupun uang koin. Nah, ini sangat pas untuk dijadikan souvenir ataupun tempat hadiah agar terlihat lebih mewah. Buat teman-teman yang berminat dengan produk kecantikan dari Scarlett yang kali ini adalah serum, jadi bisa membeli langsung ke toko official store-nya. Link untuk toko official store-nya di Shopee dan IG sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.